Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Aristoderis. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada dosen yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Baiklah, sebelum saya lanjut ke materi, sebelumnya saya akan memanggil teman-teman saya, Hasma, Farid, dan Maria Luyang. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, pengertian hakikat pendidikan. Yang kedua, tujuan hakikat pendidikan. Yang ketiga, apa saja unsur-unsur pendidikan. Baiklah, yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan atau hakikat pendidikan dapat terkategorisasikan dalam dua pendapat, yaitu pendekatan epistemologis dan pendekatan ontologi atau metafisik. Kedua pendekatan tersebut tentunya dapat melahirkan jawaban yang berbeda-beda mengenai apakah hakikat pendidikan itu. Dalam pendidikan epistemologis, yang menjadi masalah adalah akar atau kerangka ilmu pendidikan. Pendekatan tersebut mencari makna pendidikan sebagai ilmu, yaitu objek yang merupakan dasar analisis yang akan membangun ilmu pengetahuan yang disebut ilmu pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan dilihat sebagai suatu proses yang intern dalam konsep manusia. Artinya, manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan. Dengan demikian, hakikat pendidikan adalah sangat ditentukan oleh nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menanggapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam penerapan prinsip-prinsip ilmu. Baiklah, yang kedua, tujuan dari hakikat pendidikan. Tujuan dari hakikat pendidikan yaitu mengembangkan individu dan masyarakat yang smart. Tujuan tersebut mengandung arti bahwa tujuan pendidikan tidak lain adalah mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas dan baik. Secara elaboratif, tujuan ini dirinci menjadi tujuan pengembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik, yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap, dan keterampilan psikomotorik. Baiklah, lanjut. Apa saja unsur-unsur pendidikan tersebut? Yang pertama ada tujuan pendidikan. Nah, di sini pendidikan memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik atau subjek yang dibimbing. Nah, peserta didik merupakan subjek yang akan diberi pembelajaran dalam proses pendidikan. Yang ketiga, pendidik atau orang yang membimbing. Nah, pendidik adalah orang yang memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan
Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang keempat, materi pendidik atau pengaruh yang diberikan. Materi pembelajaran adalah ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik yang telah disampaikan oleh pendidik. Kesimpulannya adalah pendidik adalah usaha sadar yang terencana. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada teman-teman. Yang pertama, sebutkan 4 kompetensi yang harus dimiliki pendidik. Yang kedua, sebutkan 2 kategori pendidik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.